dan layanan dapat dijalankan dengan mudah. Ya, karena apa? Ketika memang kita salah satu, harus mengubah dan lain sebagainya, itu cukup terkendala dan memenuhi cloud dari yang dimiliki. Ya, oke. SIAP adalah layanan online apoteker dengan akronim Sistem Informasi Apoteker Indonesia. Kalau sejawat sekalian ketahui bahwa SIAP ataupun aplikasi ini satu-satunya yang dimiliki organisasi profesi. Dalam hal ini hanya apoteker yang memiliki aplikasi yang secanggih ini. Aplikasi profesi lain belum sampai mengintegrasikan kebutuhan layanan anggotanya sampai kepada anggota. Ya, itu belum ada kalau di organisasi profesi lain. Ya, apalagi tandingan dari IAI itu sama sekali belum punya apa-apa. Ya. Ini tadi disampaikan biaya aktivasi ini untuk 3 tahun penggunaan aplikasi yang tentunya terus dievaluasi oleh pengurus pusat. Ini tujuannya untuk apa? Ya, tujuan untuk apa? Kebutuhan server dan lain sebagainya itu sangatlah tidak sedikit. Mungkin kalau teman-teman punya kakak, punya saudara, punya yang bekerja di bidang IT, tentunya membutuhkan ada dana untuk kebutuhan aplikasi itu tidak sedikit, ya. Nah, ini mohon dapat dipastikan, ya, di mana teman-teman mempersiapkan keseluruhan data ini. Pas foto, KTP, domisili, ya, ijazah profesi atau sertifikat profesi, surat sumpah, sertifikat kompetensi, ISTRA, dan surat pernyataan akan mematuhi kode etik dan disiplin. Dan formatnya, ya, ini hanya 500, di bawah 500 kilobit. Oke, karena ini akan diunggah. Pastikan alamat email dan nomor telepon yang digunakan benar dan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi tidak merubah-rubah nomor teleponnya ataupun juga alamat email. Oke. Lalu layanan yang kedua ada registrasi. Sekali lagi, teman-teman, ini dalam masa transisi, kita belum tahu akan ada perubahannya seperti apa, di mana registrasi totalnya adalah iurannya 240.000 per tahun, ya, dan ada biaya advokasi 10.000. Jadi total 250.000. Lalu untuk teman-teman yang baru lulus, khusus anggota lulusan baru diberikan 50%-nya, yaitu 120.000. Ya, uang pangkal itu 100.000. Ya, ini di awal registrasi keanggotaan. Semua boleh teman-teman buka lagi juga. Ini masuk di biaya keanggotaan yang telah teman-teman bayarkan. Ya. Lalu penggunaan iuran itu kemana saja Pak dibayarkannya? Ini kepada pengurus pusat 10%, pengurus daerah 40%, ini sesuai PO-nya, dan pengurus cabang 50%. Pak, saya lulusan UBK, saya domisili di sini. Saya masuknya cabang mana Pak? Nanti kita akan jelaskan. Ya. Ini dibayarkan 1 tahun sekali bersamaan dengan iuran tahunan untuk biaya advokasi ini. Ya, jadi total setiap tahun itu 250.000. Ya. Kemudian layanan cetak KTA. Ini KTA yang mungkin teman-teman akan dapatkan, namun di aplikasi tersebut juga ada dummy-nya, ada yang muncul contohnya. Jadi ketika cetak pun akan seperti itu. Namun ketika dicetak kartunya, maka harus memiliki item ini pada kartu tersebut. Ya, nomor anggota ada 14 digit, tunggal, tetap dan nasional, berlaku 5 tahun. Ya, untuk kartu tanda anggota berlaku 5 tahun. Dilakukan melalui aplikasi SIAP, tidak wajib cetak, namun jika teman-teman perlu, boleh dicetak bisa di mana saja. Misal, kalian lulusan di Jawa Barat, lalu akan kembali ke asalnya, yaitu misalkan kembali ke Sumatera, ya, baik itu Sumatera Barat misalkan, ya.
Lalu bisa kalian cetaknya di sana karena nomor anggotanya itu hanya satu. Untuk keadaan darurat bisa dilakukan cetak dummy KTA. Tidak dikenakan biaya cetak, hanya ada biaya ongkir saja, ongkos kirimnya ke tempat teman-teman berada. Atau juga dapat diambil ke sekretariat. Proses cetaknya 15 hari kerja. Lalu Pak, kalau saya hilang KTA-nya seperti apa? Apabila KTA yang dimiliki rusak atau hilang, maka silahkan lakukan proses cetak ulang melalui PD-nya masing-masing. Misalkan awal kalian cetak di sini, di Jawa Barat. Lalu kembali ke daerahnya. Ternyata di daerahnya hilang. Sudah melakukan proses mutasi daerah. Maka boleh dicetaknya di daerah tempat kalian sudah berada. Nggak harus kembali lagi ke Jawa Barat. Ya. Lalu sebelum ke bebas praktik, saya masuk dulu ke mutasi. Nah, ini biasanya agak-agak pusing. Ya, maka mohon diperhatikan. Mutasi atau pergerakan begitu ya. Mutasi ini ada dua. Ada mutasi antar daerah, ada mutasi antar cabang. Ya. Dilakukan bagi anggota yang ingin berpindah praktik. Konsepnya ini adalah pindah praktik. Dari suatu cabang ke asal cabang tujuan baik dalam satu wilayah atau antar cabang di provinsi yang sama ataupun ke antar daerah. Yang pertama kalian harus pastikan dalam hal mutasi ini, apalagi setelah kalian nantinya akan kembali ke tempatnya masing-masing, misalkan, pastikan bahwa di tempat asal ataupun tempat kalian yang akan tuju itu sudah fix sarana praktiknya. Ya, jadi jangan terburu-buru melakukan mutasi. Sementara kalian ada waktu tunggu untuk berpraktik. Paham nggak sampai sini maksudnya? Maksudnya adalah, contoh, misalkan Royan akan kembali ke daerahnya di masih satu daerah ya, masih di Jawa Barat, misalkan akan kembali ke Tasikmalaya, misal akan kembali ke Tasikmalaya. UBK itu posisinya kan ada di Kota Bandung. Ya, betul ya? UBK ada di Kota Bandung. Maka apa yang harus Royan lakukan? Pertama, Royan memastikan dulu, oh saya kembali ke Tasik. Di Tasik saya sudah ada inceran pekerjaan atau saya sudah melamar di Tasik dan sudah dalam proses. Kemungkinan akan saya ambil. Apa? Praktek di apotek misalkan ya. Kan praktek di apotek di Tasikmalaya. Maka kalau itu sudah pasti, maka Royan akan melaksanakan mutasi antar cabang. Ya, disebutnya mutasi antar cabang. Nah, namun kita harus pastikan dulu juga, kalau misalkan Royan ini domisili KTP-nya adalah di Tasik, KTP nih ya, KTP-nya Tasik, maka Royan tidak perlu melakukan mutasi. Ngerti nggak? Bingung ya? Oke, gini. Royan lulusan UBK. UBK ada di Kota Bandung. UBK ada di Kota Bandung. Ya. Ketika lalu Pak, keanggotaan saya ada di mana Pak? Sementara KTP saya itu Tasik. KTP-nya Tasik. Kuliahnya di Bandung. Ya. Saya akan menjadi keanggotaan mana Pak? Keanggotaan akan berdasarkan KTP-nya masing-masing. Jika itu masih dalam satu daerah. Contoh, siapa lagi ya? Misalkan Revaldi di KTP-nya adalah Purwakarta. Lulusan dari mana? Sama dari UBK juga ya? Lulusan YPIB. dari UBK. YPIB, sorry. Lulusan dari YPIB, ya. Lulusan dari YPIB. YPIB kan adanya di Cirebon. KTP-nya misalkan Purwakarta. Maka Revaldi akan menjadi keanggotaan Purwakarta. Keanggotaannya Purwakarta. Oke, akan berdasarkan KTP. Tapi kalau misalkan Revaldi kuliahnya di UBK, kuliahnya di YPIB. YPIB masuknya wilayahnya Majalengka ya. Masuknya Majalengka ya. Majalengka apa Cirebon? Cirebon Kota.
Cirebon Kota. Tapi setahu saya universitasnya tuh masuknya di Majalengka ya. Oh, iya. Berdasarkan lokasi universitas sih kalau nggak salah ya. Maka Majalengka. Misal Revaldi KTP-nya itu bukan di Jawa Barat, tapi di Jakarta misalkan. Maka keanggotaan Revaldi bukan di Jakarta, tapi di Majalengka. Paham nggak? Bingung ya? Bingung. Bingung, Oke. bingung. Keanggotaan ada tiga konsep. Pertama, sebelum saya ke mutasi ya, karena ini akan berkaitan dengan mutasi. Keanggotaan ada tiga konsep. Pertama, jika dia lulusan dari daerah tertentu, berarti dalam hal ini daerahnya Jawa Barat ya. Kita semua yang Popca di Jawa Barat, maka lulusan dari Jawa Barat. Ada berapa wilayah ya? Saya lupa. Ada Cimahi, Unjani berarti ya. Kemudian ada Bandung, kemudian ada Garut, ada Tasikmalaya, ada Majalengka. Ada 5. Betul ya? Ada 5 daerah, ada lima cabang, 5 daerah yang memang menghasilkan apoteker. Oke, itu secara umumnya dulu. Lalu keanggotaan itu seperti apa, Pak? Keanggotaan utamanya akan berdasarkan KTP masing-masing. Utamanya, pertama akan berdasarkan KTP masing-masing. Jika KTP-nya itu berdomisili di daerah hasil dari di daerah lulusan. Berarti jika KTP-nya adalah KTP Jawa Barat. Ya. Jawa Barat ada 27 kabupaten kota. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian KTP-nya adalah KTP Jawa Barat, maka otomatis keanggotaannya berdasarkan KTP. Itu pertama. Kedua, jika KTP-nya bukan Jawa Barat, maka keanggotaannya akan berdasarkan di mana domisili universitas itu berada. Ya. Misalkan saya contohkan lagi siapa nih? Betty misalkan ya, Betty Risa. Ini banyak yang hilang nih. Yang ada deh. Pesai ya. Pesai dari mana Pesai? Minanturi. Dari Bandar Lampung, Pak. Dari Bandar UBK. Lampung. Oke. Dari mana? Lulusan mana? UBK, Pak. UBK. Pesai misalkan dari UBK. UBK domisili universitasnya di mana? Di Kota Bandung. Betul ya? Kota Bandung ya. Sementara KTP dari Pesai adalah Bandar Lampung. Maka di mana keanggotaan Pesai? Tadi dari dua kesimpulan tadi, di mana keanggotaan Pesai? Sementara. Di Kota Bandung. Bandung. Di Kota Bandung. Seperti itu ya. Nah, kemudian jika selanjutnya poinnya adalah poin mutasi. Jadi untuk keanggotaan paham ya. Keanggotaan satu akan berdasarkan KTP jika KTP-nya berada di Jawa Barat. Jika bukan Jawa Barat, maka akan berdasarkan di mana lulusan universitasnya berada. Ada 5 tadi ya, bisa Garut, bisa Cimahi, bisa Bandung, bisa Cirebon, bisa Tasikmalaya. Majalengka ataupun Tasikmalaya. 5 itu. Kemudian kaitan dengan mutasi, misalkan tadi Pesai ingin kembali ke daerahnya, ya, akan kembali ke Bandar Lampung misalkan. Keanggotaan Pesai saat ini setelah lulus ada di Kota Bandung, ya. Dari Kota Bandung ini, Pesai akan melakukan mutasi apa? Kota Bandung berada di Jawa Barat, Bandar Lampung ada di daerah Lampung. Maka Pesai melakukan mutasi antar daerah. Ya, mutasi antar daerah. Namun pastikan dulu bahwa di Bandar Lampung nanti Pesai sudah ada sarana praktiknya. Ya, sudah fix di sana. Jangan sampai, oh ternyata di sana nggak ada. Saya mau kerja di sini aja dulu di Bandung, berarti nggak perlu mutasi.
Ya, nggak perlu mutasi. Tinggal mungkin urus surat domisili saja. Karena kan tadi di apa namanya di persyaratan ini disiapkan nih surat domisili juga ya yang harus disiapkan. Oke. Kemudian kalau jadi mutasi ini berdasarkan kepentingan praktik ya, bukan berdasarkan kita mau kembali daerah, tapi kepentingan praktik. Kalau misalkan saya kembali ke daerah tapi saya tidak berpraktik di sana, ya jangan dulu mutasi. Nanti tunggu aja. Tunggu ada dulu praktiknya, tempat praktiknya saja. Ya. Oke. Yang harus dipastikan selain memang sarana praktik, memastikan iuran anggota sudah berjalan, mempunyai SKBP atau bebas praktik dari daerah yang sebelumnya pernah berpraktik. Kalau belum pernah berpraktik, tuliskan saja atau bikin surat keterangan belum pernah melaksanakan praktik. Memastikan Serkomnya dalam keadaan aktif dan prosesnya 5 hari kerja. Ya. Kemudian ada bebas praktik. Nah, ini tadi saya berbalik dulu ya. Nah, bebas praktik konsepnya adalah ketika memang teman-teman sudah melakukan praktik, sudah melaksanakan praktik, lalu akan mencabut, akan mengambil, tidak mau berpraktik di tempat yang sebelumnya itu. Maka bukti pencabutan SIPA dari si pemberi izin ya, biasanya dari DPMPTSP atau dari Dinkes ya. Dokumen harus dilihatkan dan ini bersifat wajib dilakukan melalui layanan menu bebas praktik. Pastikan iuran anggota telah terpenuhi. Ini di cabang ya. Oke, tidak ada biaya untuk bebas praktik. Jadi setelah pelaksanaan POPCA ini, teman-teman silahkan hubungi pengurusnya, pengurus cabang masing-masing untuk memastikan tempat praktik di satu sarana di wilayah cabang tersebut. Khusus apotek, klinik, PBF, konsultasikan format akta perjanjian bersama pengurus cabang. Mantapkan substansi kewenangan, imbalan jasa, hak dan kewajiban, ketentuan kerjasama. Dan ini wajib sebelum terlambat. Jangan sampai teman-teman melakukan perjanjian kerjasama di bawah tangan atau di belakang layar, ya. Lalu ketika teman-teman terjerumus, baru saja menghadap ke cabang. Jadi jangan sampai seperti itu, ya. Ini ada ketentuan rekomendasi praktik. Saat ini konsep rekomendasi memang tidak ada ya di Undang-Undang Kesehatan, tidak perlu ada rekomendasi. Namun ini dikembalikan kepada daerahnya masing-masing, khususnya kepada dinas kesehatan masing-masing. Apakah tetap memerlukan rekomendasi praktik dari organisasi profesi ya ataupun tidak. Nah, ini berkaitan dengan surat izin praktik. Surat izin praktik teman-teman itu boleh 3. Untuk siapa yang 3? Saya akan jelaskan yang 1 dulu. Yang 1 itu untuk mereka yang bekerja di industri dan juga distribusi, sarana industri dan distribusi, sarana produksi dan distribusi, mohon maaf. Ya, itu hanya bisa 1 surat izin praktik. Sementara untuk mereka yang di pelayanan boleh memiliki 3 surat izin ya, dengan dapat di satu daerah yang sama, boleh juga di daerah yang berbeda. Tentunya dengan kerasionalisasian praktik ya, rasionalisasi praktik. Dengan konsep jika hanya boleh 1 surat izin apotik ya atau SIA dan dapat memiliki 2 SIPA pada pelayanan kefarmasian yang lain. Misalkan jika sudah 1 di apotik bersia, maka 1 laginya hanya boleh di rumah sakit atau di klinik. Tidak boleh ada dua-duanya apotik ya, seperti itu. Bagi ASN bekerja di fasilitas pelayanan kefarmasian pemerintah harus memiliki sifatnya itu juga menjadi penting ya. Kemudian harus pasang papan nama ya, yang berisi nama apoteker, SIPA atau SIA dan waktu praktik. SIA bersifat melekat pada SIPA, memiliki masa berlaku sesuai dengan SIPA.
Nah, kalau sebelumnya intinya masa berlaku surat rekomendasi adalah 6 bulan. Kembalikan ke PC jika itu batal digunakan. Ya, ini ketentuannya. Silahkan nanti berhubungan dengan cabang ya. Lalu ada layanan resertifikasi. Resertifikasi yang tadi berkaitan dengan SKP ya. Bahwa resertifikasi merupakan metode bagi apoteker untuk sertifikat kompetensinya. Ke depan mungkin tidak ada resertifikasi, tapi adanya kecukupan SKP. Belum ada aturannya ya. Sertifikat kompetensi yang teman-teman dapatkan masih ada masa berlakunya, masih 5 tahun masa berlaku. Ini ketentuannya ya, ketentuan SKP. Ada kegiatan praktik, pembelajaran, pengabdian masyarakat, publikasi ilmiah, kegiatan pengembangan ilmu dan pendidikan. Nah, ini masih dalam aturan yang lama ya, dari KFN atau dari Komite Farmasi Nasional yang sekarang KTKI ya. 150 SKP dalam 5 tahun dengan ketentuan seperti ini ya. Nah, ini juga ada konversi-konversi yang dapat di teman-teman manfaatkan, di mana teman-teman misalkan ikut webinar ataupun seminar dengan dokter, lalu ingin dikonversi kepada SKP IAI, nah itu juga bisa. Ya. Sampai sini dari saya kaitan dengan layanan. Sekali lagi dalam masa transisi kami tetap memberikan informasi mengenai layanan, ya, mengenai layanan keanggotaan dan untuk pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi di lapangan yang ada. Namun tetap kami gunakan aplikasi Siap karena aplikasi Siap masih akan terintegrasi kepada aplikasi yang dimiliki oleh pemerintah dalam hal ini Siporlin maupun juga aplikasi integrasi Satu Sehat atau Pelataran Sehat nantinya. Saya kembalikan ke Kang Rama. Terima kasih. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Terima kasih